Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nita Nurjanah dari Prodi Akuntansi dengan NIM 200203028. Saya berasal dari kelompok 10 dengan anggota teman saya yaitu Rismanian. Di sini saya akan menjelaskan tentang PSAK 110. Pada PSAK 110 terdapat akuntansi suku. Nah, di sini saya akan menjelaskan apa itu suku. Suku adalah efek syariah berupa sertifikat atau bukti kepemilikan yang bernilai sama dan mewakili bagian yang tidak tertentu, atau sering juga disebut dengan obligasi syariah. Nah, ada pula karakteristik dari suku. Yang pertama itu, suku merupakan sertifikat yang mempresentasikan hak pemilik atau investor atas kepemilikan fisik aset, manfaat atas aset, proyek tertentu, atau jasa tertentu. Yang kedua, suku memiliki kepemilikan bersama dalam kepemilikan aset yang tersedia untuk diinvestasikan, baik aset non-moneter, manfaat, jasa, atau kombinasi ketiganya. Ditambah aset tak berwujud atau aset moneter. Nah, yang ketiga, ada perdagangan suku tunduk pada ketentuan yang mengatur perdagangan hak-hak yang diwakilinya. Selanjutnya, karakteristik suku yang keempat, penerbitan dan perdagangan suku harus berdasarkan akad syariah, termasuk adanya aset atau aktivitas yang mendasari. Yang kelima, pemilik suku memperoleh hasil dan menanggung kerugian sesuai dengan akad. Yang keenam, penerbitan suku ijarah dan suku mudharabah umumnya tidak hanya menggunakan akad ijarah atau mudharabah saja, tetapi dapat dikombinasikan dengan akad lain atau multi akad. Nah, selanjutnya ada jenis-jenis suku. Yang pertama itu ada suku ijarah dan suku mudharabah. Untuk suku ijarah, di mana suatu pihak bertindak sendiri atau melalui wakilnya menyewakan hak manfaat atas suatu aset kepada pihak lain berdasarkan harga dan periode yang disepakati, tanpa diikuti perpindahan kepemilikan aset itu sendiri. Sedangkan suku mudharabah yaitu di mana suatu pihak menyediakan modal dan pihak lain menyediakan tenaga dan keahlian. Keuntungan dari kerjasama tersebut akan dibagi berdasarkan proporsi, perbandingan, atau nisbah yang disepakati sebelumnya. Nah, ada pengakuan dan pengukuran jenis suku untuk penerbit. Yang pertama itu dari suku ijarah. Suku ijarah diakui pada saat entitas menjadi pihak yang terikat dengan ketentuan penerbitan suku ijarah. Yang kedua, suku ijarah diakui sebesar nilai nominal, disesuaikan dengan premium dan diskonto, dan biaya transaksi terkait dengan penerbitannya. Selanjutnya ada pengakuan awal suku ijarah dilakukan pada saat suku ijarah diterbitkan. Setelah pengakuan awal, jika jumlah tercatat berbeda dengan nilai nominal, maka perbedaan tersebut diamortisasi secara garis lurus selama jangka waktu suku ijarah. Nah, selanjutnya ada beban ijarah diakui pada saat terutang. Dan yang terakhir, amortisasi tidak diakui sebagai beban ijarah, tetapi diakui sebagai beban penerbitan suku ijarah. Pengakuan dan pengukuran jenis suku untuk penerbitan. Suku mudharabah. Yang pertama itu ada suku mudharabah diakui pada saat entitas menjadi pihak yang terikat dengan ketentuan penerbitan suku mudharabah. Selanjutnya yang kedua, suku mudharabah diakui sebesar nominal. Biaya transaksi diakui secara terpisah dari suku mudharabah. Yang ketiga, pengakuan awal suku mudharabah dilakukan pada saat suku mudharabah diterbitkan. Selanjutnya, biaya transaksi diamortisasi secara garis lurus selama jangka waktu suku mudharabah. Amortisasi diakui sebagai beban penerbitan suku mudharabah. Dan yang terakhir, bagi hasil yang menjadi hak pemilik suku mudharabah diakui sebagai pengurang pendapatan, bukan sebagai beban. Nah, di sini ada penyajian suku ijarah.
Suku ijarah disajikan neto setelah dikurangi dengan biaya penerbitan, premium, dan diskonto. Berikut ada contoh bentuk dari laporan posisi keuangan. Seperti laporan posisi keuangan pada umumnya, sebelah kiri terdapat aset dan sebelah kanan terdapat liabilitas dan ekuitas. Suku ijarah adalah dikurangi biaya penerbitan ditambah premium. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya yaitu Rismaniar. Terima kasih. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya Nita Nurjana. Nah, jadi di sini ada penyajian sukuk mudharabah. Sukuk mudharabah dilaporkan di sisi liabilitas jika penerbitnya itu bukan LKS atau lembaga keuangan syariah, dan menjadi dana syirkah temporer jika penerbitnya itu merupakan LKS atau lembaga keuangan syariah. Nah, berikut ini adalah contoh dari laporan posisi keuangan PT Barokah jika PT Barokah ini diakui sebagai LKS atau lembaga keuangan syariah. Karena PT Barokah ini diakui sebagai LKS, maka pencatatan sukuk mudharabahnya tidak dicatat di liabilitas, tetapi sukuk mudharabahnya dicatat di dana syirkah temporer. Selanjutnya adalah pengungkapan. Untuk sukuk ijarah, mengungkapkan hal-hal berikut ini. Yang pertama adalah ringkasan akad syariah yang digunakan. Yang kedua, aset atau manfaat yang mendasari. Yang ketiga, besaran imbalan. Yang keempat, nilai nominal. Yang kelima, jangka waktu. Dan yang terakhir adalah persyaratan penting lainnya. Selanjutnya adalah penjelasan mengenai aset atau manfaat yang mendasari penerbitan sukuk ijarah, termasuk jenis, umur ekonomis, dan lainnya. Sedangkan untuk sukuk mudharabah, pengungkapannya itu meliputi hal-hal berikut ini. Yang pertama adalah ringkasan akad syariah yang digunakan. Selanjutnya ada aktivitas yang mendasari, ada nilai nominal, prinsip pembagian hasil usaha, dasar bagi hasil, dan besaran nisbah bagi hasil. Ada juga jangka waktu dan juga yang terakhir persyaratan penting lainnya. Selanjutnya, ada penjelasan mengenai aktivitas yang mendasari penerbitan sukuk mudharabah, termasuk jenis usaha, kecenderungan ataupun tren usaha, pihak yang mengelola usaha jika dilakukan oleh pihak lain ya, dan juga lainnya. Nah, selanjutnya di sini ada pengakuan dan pengukuran akuntansi investor. Nah, untuk pengakuan awalnya, yang pertama, entitas mengakui investasi pada sukuk ijarah dan sukuk mudharabah sebesar biaya perolehannya. Yang kedua, entitas mengakui investasi pada sukuk ijarah dan sukuk mudharabah pada saat tanggal perdagangan atau penyelesaian transaksi dalam pasar yang lazim. Dan yang terakhir, biaya perolehan sukuk ijarah dan sukuk mudharabah yang diukur pada biaya perolehan dan pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain, termasuk biaya transaksi. Sedangkan biaya perolehan sukuk ijarah dan sukuk mudharabah yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi itu tidak termasuk biaya transaksi di dalamnya. Nah, selanjutnya adalah penyajian akuntansi investor. Jadi, pendapatan investasi dan beban amortisasi disajikan secara neto dalam laba rugi. Pengungkapan bagi akuntansi investor meliputi hal-hal berikut ini. Yang pertama adalah klasifikasi investasi berdasarkan jumlah investasi. Yang kedua, tujuan model usaha yang digunakan. Yang ketiga, jumlah investasi yang diklasifikasikan jika ada dan penyebabnya. Lalu yang terakhir adalah nilai wajar untuk investasi yang diukur pada biaya perolehan dan lainnya. Nah, berikut ini adalah contoh transaksi untuk sukuk ijarah. Soalnya itu,
pada tanggal 1 Juli 2020, PT Barokah menerbitkan sukuk ijarah senilai 100 miliar dengan kupon 7% per tahun. Dan jatuh temponya itu dalam waktu 5 tahun. Jadi, jurnal penerbitannya yaitu pada tanggal 1 Juli 2020. Ini adalah pada saat penerbitan ya. Penerbitannya itu kas didebit sebesar 100 miliar dan sukuk ijarah dikredit sebesar 100 miliar. Selanjutnya adalah jurnal pada saat pembayaran yaitu pada tanggal 30 Juni 2025 di mana sukuk ijarahnya didebit sebesar 100 miliar dan juga kas dikredit sebesar 100 miliar. Nah, kalau yang ini adalah contoh transaksi untuk sukuk mudharabah. Soalnya adalah pada tanggal 1 Januari 2018, PT Barokah menerbitkan sukuk mudharabah atas suatu proyek senilai 100 miliar dengan imbal hasil antara penerbit dan investor adalah 45:55 dan jangka waktunya itu adalah 5 tahun. Bagi hasil dibayarkan setiap tanggal 1 Januari. Biaya penerbitan sukuk adalah 1 miliar. Realisasi hasil proyek sebesar dasar pembagian imbal hasil untuk tahun 2018 sampai tahun 2022. Secara berturut-turutnya adalah 10 miliar, 12 miliar, 11 miliar, 9 miliar, dan juga 8 miliar. Nah, ini artinya adalah 10 miliar ini untuk tahun 2018, 12 miliar untuk tahun 2019, 11 miliar untuk tahun 2020, 9 miliar untuk tahun 2021, dan 8 miliar ini adalah untuk tahun 2022. Jadi, jurnal saat penerbitannya yaitu pada tanggal 1 Januari 2018 dicatat di kas didebit sebesar 99 miliar. Lalu ada biaya yang ditangguhkan di debit juga sebesar 1 miliar. Biaya ditangguhkan ini adalah biaya penerbitan. Jadi, biaya penerbitan ini diakui di jurnalnya itu sebagai biaya yang ditangguhkan sebesar 1 miliar. Dan dikreditnya adalah sukuk mudharabah sebesar 100 miliar. Nah, selanjutnya adalah contoh transaksi sukuk ijarah bagi investor. Contoh soalnya itu adalah pada tanggal 1 Januari 2018, PT Investa membeli 105 miliar sukuk ijarah dengan nilai nominalnya itu adalah 100 miliar. Dengan tenor 5 tahun, kupon imbal hasilnya 10% per tahun dan dibayarkan setiap tanggal 31 Desember. Untuk biaya transaksi yang dikeluarkan yaitu sebesar 1 miliar. Pada tanggal 31 Desember 2018, nilai wajar sukuk sebesar 107 miliar. Nah, karena ini adalah sukuk ijarah untuk investor, maka ada 3 cara pencatatannya. Yang pertama, diklasifikasi biaya perolehan diamortisasi. Pada penulisan biaya perolehan diamortisasi pada tanggal 1 Januari 2018, ditulis sebagai sukuk ijarah nominal sebesar 100 miliar, di mana nilai 100 miliar ini diambil dari memang nilai nominal sukuk ijarahnya ya, ini dia, 100 miliar. Lalu sukuk ijarah premium sebesar 5 miliar. 5 miliar ini adalah selisih antara nilai wajar 105 miliar dengan nilai nominalnya 100 miliar. Jadi selisihnya itu dicatat sebagai sukuk ijarah premium sebesar 5 miliar di debit. Lalu sukuk ijarah biaya transaksi di debit juga 1 miliar dan kas dikredit sebesar 106 miliar. Lalu pada tanggal 31 Desember 2018, ini pada saat pembayarannya ya, kas sebesar 10 miliar. 10 miliar ini dari mana? Nah, jadi 10 miliar ini adalah kupon imbal hasilnya kan 10% per tahun. Jadi 10% dikali dengan 100 miliar, maka hasilnya adalah 10 miliar.
Lalu untuk di kreditnya ada sukuk ijarah premium sebesar 1 miliar. Karena di atas tadi sukuk ijarah premiumnya 5 miliar, jadi 5 miliar dibagi 5 tahun ya. Karena kan jatuh temponya itu pada waktu 5 tahun. Jadi 5 miliar dibagi 5 tahun sama dengan 1 miliar. Sukuk ijarah biaya transaksi di kredit sebesar 0,20 miliar. Perhitungannya juga sama, 1 miliar dibagi dengan 5 tahun. Jadi selisih antara keduanya itu dicatat sebagai pendapatan sebesar 8,80 miliar. Selanjutnya adalah klasifikasi yang kedua, yaitu nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain. Nah, pencatatannya itu untuk tanggal 1 Januari 2018 itu sama aja pencatatannya seperti biaya perolehan diamortisasi. Lalu berikutnya ini 31 Desember 2018, ini sebenarnya masih sama juga seperti biaya perolehan yang diamortisasi. Yang membedakannya hanyalah di sini ya. Sukuk perubahan nilai wajar pada debit sebesar 2,2 miliar dan juga penghasilan komprehensif lain di kredit sebesar 2,2 miliar. Nah, jadi nilai 2,2 miliar ini dari mana? Ini perhitungannya adalah 107 miliar, ini diambil dari nilai wajar pada tanggal 31 Desember 2018 sebesar 107 miliar dikurangi dengan nilai wajar pada tanggal 1 Januari 2018. Jadi 107 miliar dikurangi 105 miliar lalu ditambah dengan biaya transaksi ya 0,20. Jadi hasilnya adalah 2,2 miliar. Selanjutnya adalah klasifikasi yang ketiga, nilai wajar melalui laba rugi. Nah, di sini lebih pencatatannya itu lebih gampang dari yang lain. Pada tanggal 1 Januari 2018 dicatat sebagai sukuk ijarah nominal sebesar 105 miliar. Jadi langsung dicatat nilai wajarnya semua. Selanjutnya adalah beban transaksinya sebesar 1 miliar di debit dan kas di kredit sebesar 106 miliar. Sedangkan pada tanggal 31 Desember 2018, kas sebesar 10 miliar di debit, perhitungannya juga masih sama seperti yang di atas, yaitu 10% dikali 100 miliar, dan dicatat pada pendapatan di kredit sebesar 10 miliar. Lalu, untuk sukuk perubahan nilai wajarnya di debit adalah 2 miliar dan penghasilan komprehensif lainnya di kredit sebesar 2 miliar. Nah, ini perhitungannya adalah 107 miliar dikurangi 105 miliar sehingga dapatlah hasil 2 miliar. Karena ini nilai wajar melalui laba rugi, jadi di sini tidak dicatat biaya transaksinya ya teman-teman. Makanya di sini 2 miliar, tidak dicatat 2,2 miliar. Karena tidak ada biaya transaksinya di laba rugi. Selanjutnya adalah contoh transaksi untuk sukuk mudharabah bagi investor. Nah, jadi 1 Januari 2018 PT Investa membeli 105 miliar sukuk ijarah dengan nilai nominal 100 miliar. Tenornya masih sama seperti yang tadi 5 tahun. Nisbah bagi hasil penerbit dan investor itu sebesar 50/50 dan dibayar tiap tanggal 3 Januari. Biaya transaksi yang dikeluarkan sebesar 1 miliar. Pada tanggal 31 Desember 2018, nilai wajar sukuk sebesar 107 miliar. Tanggal 2 Januari 2019, penerbit sukuk mengumumkan realisasi hasil tahun 2018 adalah sebesar 20 miliar. Nah, jadi ini pencatatannya sama seperti tadi, sama seperti di sukuk ijarah, ada klasifikasi biaya perolehan diamortisasi. Pada tanggal 1 Januari 2018, ini pencatatannya masih sama seperti sukuk ijarah tadi, yang membedakannya hanyalah sukuk mudharabah. Kalau tadi kan di sini sukuk ijarah, tinggal kita ganti dengan sukuk mudharabah. Ini juga sukuk mudharabah nominal, sukuk mudharabah premium, sukuk mudharabah biaya transaksi. Kalau tadi sukuk ijarah, jadi tinggal diganti aja ya, sukuk ijarahnya diganti dengan sukuk mudharabah.
Yang berikutnya adalah nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain. Nah, ini juga masih sama seperti tadi, tinggal diganti sukuk mudharabah aja. Nah, di sini yang membedakannya adalah piutang. Pada tanggal 31 Desember 2018, piutang dicatat di debit sebesar 10 miliar. Perhitungannya masih sama, 10% dikali 100 miliar. Kenapa dicatat sebagai piutang? Karena di sini dibayar harusnya itu pada tanggal 3 Januari, sedangkan di sini masih tanggal 31 Desember, sehingga dicatat sebagai piutang. Lalu untuk yang lainnya ini masih sama seperti yang tadi ya. Untuk nilai wajar melalui laba rugi ini juga sama seperti yang tadi, hanya diganti dengan sukuk mudharabah. Dan piutang masih tingkat di atasnya adalah piutang pada pendapatan sebesar 10 miliar. Oke, cukup sekian penjelasan dari saya Risma Niar dan teman saya Nita Nurjana. Kami mengucapkan mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penjelasan yang kami sampaikan. Semoga materi kami tadi dapat bermanfaat bagi kita semua. Kami akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.